Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 9 halaman 106, 107 Kurikulum Merdeka. Oke, kalian bisa buka buku kalian di halaman 106 dan halaman 107. Nah, di halaman ini ada beberapa perintah, mari kita baca sama-sama. Bekerjalah dalam kelompok. Perintah nomor 1, bacalah teks pidato tersebut secara nyaring dengan volume suara dan intonasi yang tepat. Nomor 2, lakukan bergantian dengan teman agar kalian sama-sama memiliki kesempatan menjadi pembaca pidato dan pendengar. Nah, khusus untuk perintah nomor 1 dan 2 ini silahkan bisa kalian laksanakan ya untuk perintahnya. Kita fokus saja untuk jawaban nomor 3. Untuk perintah nomor 3, apakah kalian mendapatkan pesan tentang sebab akibat tercapainya kemerdekaan dan proses terjadinya revolusi yang dimaksud oleh Bung Karno? Jelaskan jawaban kalian. Nah, untuk jawaban nomor 3 di sini sudah saya sediakan. Nah, ini saya ingatkan terlebih dahulu karena jawaban ini agak panjang, jadi kalian bisa jeda dulu video ini. Kalian tulis dulu jawaban ini hingga selesai, baru setelah selesai kalian bisa lanjutkan untuk menonton video ini lagi. Oke, untuk jawabannya mari kita baca sama-sama. Pesan tentang sebab tercapainya kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia dicapai bukan karena pemberian penjajah, tetapi hasil dari perjuangan panjang yang melibatkan kekuatan, persatuan, dan tekad bangsa Indonesia. Perjuangan tersebut dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya nasionalisme dan keinginan untuk bebas dari penindasan. Pesan tentang akibat tercapainya kemerdekaan. Kemerdekaan membawa kebebasan dari penjajahan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan kerja keras, solidaritas, dan menjalankan prinsip sosial dan ekonomi demi kesejahteraan seluruh rakyat. Proses terjadinya revolusi menurut Bung Karno. Revolusi terjadi karena adanya ketidakadilan, kesengsaraan, dan penindasan yang dirasakan rakyat. Revolusi bukan sekedar pemberontakan, tetapi upaya kolektif untuk mengubah nasib bangsa dengan memperjuangkan hak-hak dasar dan kehormatan. Proses ini memerlukan keberanian disiplin dan kesadaran untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Bung Karno menekankan bahwa revolusi adalah jalan menuju keadilan dan kebebasan. Dengan demikian, teks ini mengajarkan bahwa perjuangan dan persatuan adalah kunci dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sementara revolusi adalah sarana untuk mencapai perubahan sosial dan politik yang mendasar. Oke, itu adalah jawaban nomor 3. Tadi memang cukup panjang, jadi kalian harus bersabar dalam menulis jawaban tersebut. Nah, jika sudah, kita lanjut lagi ke nomor 4. Di sini lagi-lagi ada sebuah perintah. Jika kalian dapat mengakses internet, carilah video pidato Bung Karno, Proklamator Indonesia. Jika akses internet tidak tersedia, kalian dapat menyimak jenis pidato lain, misalnya ceramah di tempat ibadah terdekat di lingkungan kalian. Gunakan lembar pengamatan ini untuk mencatat. Nah, ini adalah lembar pengamatannya. Kita disuruh untuk mencatat pidato yang kita dengar ya. Nah, untuk jawaban dari lembar pengamatan ini sudah saya sediakan, tapi terlebih dahulu ini sudah saya sediakan untuk sumber video pidato Bung Karno. Ini alamatnya bisa kalian kunjungi, dan kalau kalian penasaran silahkan bisa kalian lihat ya. Untuk judul videonya yaitu Pidato Bung Karno Mengguncang Dunia di PBB. Nah, untuk lembar pengamatannya di sini dari video dari sumber video yang sudah saya berikan ini. Lembar pengamatannya sudah saya sediakan ya. Lembar pengamatannya mari kita baca sama-sama. Topik pembahasan yaitu kritik terhadap imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme di dunia. Nama pembicara yaitu I.R. Soekarno. Tempatnya yaitu di Sidang Umum PBB New York, tanggalnya 30 September 1960. Nah, untuk lembar pengamatannya silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian masing-masing. Oke, kita lanjutkan untuk lembar pengamatannya. Di bawahnya masalah yang dibahas nomor 1, adanya penindasan, penjajahan, dan eksploitasi terhadap bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin oleh negara-negara imperialisme Barat dan Timur.
Nomor 2, adanya campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Indonesia yang mengancam kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nomor 3, adanya ketimpangan dan ketidakadilan sosial dan ekonomi di dunia yang menyebabkan kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan bagi sebagian besar umat manusia. Selanjutnya, penyebab timbulnya masalah nomor 1, adanya nafsu angkara murka dan keserakahan dari negara-negara imperialis yang ingin menguasai sumber daya alam, pasar, dan tenaga kerja dari bangsa-bangsa yang lemah dan terbelakang. Nomor 2, adanya kepentingan politik dan ideologi dari negara-negara imperialis yang ingin memaksakan sistem dan pandangan mereka kepada bangsa-bangsa yang berbeda budaya dan sejarah. Nomor 3, adanya ketidakpedulian dan ketidakberanian dari negara-negara anggota PBB yang tidak mau menentang atau menghukum negara-negara imperialis yang melanggar hak-hak asasi manusia dan piagam PBB. Selanjutnya, dampak yang terjadi. Nomor 1, perlawanan, pemberontakan, dan revolusi dari bangsa-bangsa yang tertindas, terjajah, dan dieksploitasi untuk memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan mereka. Nomor 2, ancaman Perang Dunia Ketiga yang bisa menghancurkan peradaban manusia jika negara-negara imperialis tidak mau menghentikan aksi-aksi mereka yang merusak perdamaian dunia. Nomor 3, kesadaran dan solidaritas antara bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang disebut sebagai Gestapo, Gerakan Tiga Benua, untuk bersatu dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah dunia. Selanjutnya, tindakan yang perlu dilakukan. Nomor 1, menghentikan segala bentuk imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme di dunia dengan cara damai atau paksa sesuai dengan piagam PBB. Nomor 2, menghormati hak-hak bangsa Indonesia sebagai negara berdaulat yang tidak akan tunduk pada campur tangan asing dalam urusan dalam negeri. Dan yang terakhir, nomor 3, membangun dunia baru yang lebih adil, damai, dan sejahtera dengan cara meningkatkan kerjasama, persahabatan, dan saling pengertian antara bangsa-bangsa di dunia. Nah, itu adalah jawabannya. Memang agak panjang, jadi lagi-lagi silakan kalian sabar saja dalam menulis jawaban tersebut. Oke, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.